Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari tentang tema 4, yaitu globalisasi. Namun, sebelum anak-anak mempelajari tema 4, terlebih dahulu akan Pak Guru sampaikan apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, anak-anak, nanti harapannya setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, anak-anak bisa mampu menyimpulkan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik dengan tepat. Yang nomor 2, siswa mampu menunjukkan berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan tepat. Yang nomor 3, setelah mempelajari bacaan, nanti siswa mampu menegaskan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Ini untuk materi IPS. Untuk yang nomor 4, yaitu setelah mempelajari hasil analisis, siswa nanti mampu menunjukkan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pembelajaran tema 4, yaitu globalisasi. Di sini kita akan fokus ke dua materi anak-anak ya. Yang pertama yaitu IPA dan IPS. Lanjut. Untuk pembahasan pada tema 4, ini adalah kaitannya dengan upaya untuk menghemat energi listrik. Apa saja sih upaya untuk menghemat energi listrik? Yang pertama adalah ketika anak-anak ini adalah biasanya sering anak-anak temui di rumah, mungkin sering terjadi di rumah kaitannya dengan kegiatan yang seperti ini. Nih, yang pertama adalah membatasi waktu menonton TV. Jangan mulai mumpung liburan mulai pagi sampai malam, tidak ada batasannya. Yang nomor 2, matikan TV jika tidak ditonton. Kalau sudah tidur, mau ngantuk sekali, ya matikan TV-nya. Jangan TV-nya nonton yang lihat di TV. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya, kalau anak-anak di rumah menggunakan AC, ya AC-nya disesuaikan dengan kondisi cuaca yang terjadi pada hari itu. Kalau misalkan waktu udaranya sudah dingin, masa AC-nya harus dihidupkan kan ya, itu namanya pemborosan listrik. Maka AC-nya atau kipas anginnya mending dimatikan. Yang nomor 2, atur kecepatan kipas angin atau pendingin ruangan sesuai dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kondisi suhu yang terjadi pada kondisi di rumah anak-anak. Jadi disesuaikan kalau misalkan sudah udaranya sejuk, dingin, ya tidak usah menghidupkan kipas angin atau AC. Yang selanjutnya anak-anak mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jangan dibiasakan anak-anak ya mencolokkan kabel stop kontak seperti copnya kipas, seperti copnya TV, seperti copnya HP. Usahakan kalau sudah tidak dipakai mending dicabut. Nah, kenapa kok harus dicabut? Karena biar alur listrik yang masuk pada stop kontak tersebut terputus, jadi tidak nyambung. Yang selanjutnya juga nanti biar menghemat energi. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan biasanya yang terjadi di kehidupan kita. Salah satunya adalah cas HP yang sering jarang dicabut. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya, upaya untuk menghemat energi listrik yaitu mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Kalau misalkan di kamar ya jangan terlalu besar daya wattnya. Mending
disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di rumah. Usahakan kalau yang lampunya masih lampu TL itu diganti dengan yang LED karena lampu LED jauh lebih hemat dan jauh lebih terang. Yang selanjutnya anak-anak mematikan lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Contohnya apa? Contohnya di pagi hari sampai sore hari lampunya dimatikan. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya cara-cara menghemat energi listrik. Yang pertama yaitu memasang daya listrik di rumah sesuai dengan kebutuhan. Gunakan daya listrik itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau masang ya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau rumah biasanya kalau pasang listrik PLN ya rata-rata mungkin sekitar 1.300 itu sudah cukup. Jangan pakai yang terlalu besar. Karena apa? Kalau semakin besar ya semakin banyak nanti biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar listrik tersebut. Yang nomor 2, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya watt yang kecil. Kalau misalkan anak-anak punya elektronik yang daya wattnya besar, ya jangan terlalu sering digunakan. Nomor 3, mengganti lampu dengan lampu yang hemat energi. Ganti dengan menggunakan lampu LED itu jauh lebih hemat. Yang nomor 4, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Anak-anak gunakan alat elektronik itu secara bergantian, jangan bersama-sama. Biasanya kalau dilakukan secara bersama-sama, biasanya jeglek kalau bahasanya orang Jember. Yang nomor 5, memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah pada pagi dan sore hari. Nah, ini dimatikan kalau sudah terang rumahnya dengan bantuan cahaya matahari. Kalau pas mendung ya namanya mendung pasti kan gelap, maka kalau mendung ya makanya sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, yang selanjutnya anak-anak, ini kita akan mempelajari tentang materi IPS, yaitu kerjasama antara negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa kita harus mempelajari ini penting? Karena apa? Pendidikan itu adalah kunci suatu keberhasilan suatu negara. Teknologi pun juga sama. Kalau Indonesia tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka Indonesia akan jauh ditinggalkan dengan negara-negara yang lain. Apa sih tujuan kita bekerja sama ASEAN? Nah, salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing di dunia. Penyesuaian agar apa? Agar warga negara Indonesia ini tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Makanya diadakan ini kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Contoh kerjasamanya yang pertama kerjasama bertujuan dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli. Yang nomor 2, deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. Ini adalah wujud kerjasama yang sudah terjalin mulai sejak dulu dan dikuatkan pada KTT ASEAN yang ke-15 tahun 2009. Oke, yang nomor 3, pertukaran pelajar antar negara. Ini yang biasanya sering terjadi. Antar pelajar ditukar, yang pelajar Indonesia belajar ke luar, begitupun sebaliknya. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Yang selanjutnya adalah tujuan kerjasama negara ASEAN. Yang nomor 1 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang nomor 2, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang nomor 3, membantu di bidang sarana prasarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Dari tujuan-tujuan yang kerjasama antar ASEAN ini, dari poin 1 sampai 6 ini salah satu kesimpulannya adalah untuk
kesejahteraan sesama negara anggota ASEAN. Agar apa? Agar tidak ditinggalkan oleh teknologi-teknologi, tidak ditinggalkan oleh kemajuan teknologi, kemajuan pola SDM yang ada di negara-negara selain negara ASEAN. Karena apa? Dengan negara ASEAN, anggota ASEAN ini kompak, saling kerjasama, maka ini bisa menyesuaikan, bisa tidak terkalahkan dengan negara-negara Barat. Yang selanjutnya yaitu manfaat kerjasama ASEAN. Salah satunya menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara. Menjadi suatu hal yang pokok karena saling toleransi ini adalah suatu wujud kebersamaan. Kenapa? Karena ketika negara ini ada perselisihan, maka apa yang terjadi? Ya, ketegangan. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia. Indonesia ini adalah gudangnya budaya. Bahkan ada yang menyebut bahwasanya Indonesia ini adalah surganya budaya. Kenapa? Karena dari ujung barat sampai ujung timur, Indonesia ini adalah kaya dengan budaya. Bahkan keragaman baik sisi budaya dan sosial ini luar biasa. Yang selanjutnya terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Ya, ini penting. Kenapa? Dengan kekompakan, dengan kerjasama antar anggota ASEAN ini, maka negara-negara ASEAN ini tidak akan diremehkan oleh negara-negara, khususnya negara Barat. Yang nomor 4, meningkatkan investasi, kegiatan produksi, dan jumlah ekspor. Karena apa? Semua negara pasti membutuhkan negara lain. Tidak akan bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan mandiri. Yang nomor 5, semakin luasnya pasar internasional. Kita bebas memilah perdagangan. Kita mau jualan hasil produk Indonesia kemanapun, asalkan pernah ada MOU-nya, bebas sudah. Yang selanjutnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ya, kebutuhan di Indonesia ini biasanya sering mendatangkan barang dari luar. Kenapa? Karena memang dari stok kebutuhan yang ada di dalam negeri itu kurang. Contohnya apa? Contohnya kayak kemarin, yaitu mendatangkan ini apa namanya, minyak. Yang selanjutnya memperluas lapangan pekerjaan. Lah ini di Indonesia ini biasanya dikenal dengan TKI, Tenaga Kerja Indonesia, yang bekerja di luar. Begitupun orang luar bekerja di Indonesia dinamakan dengan TKA, Tenaga Kerja Asing. Yang nomor 8, meratanya perkembangan pengetahuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini saling bertukar informasi, bertukar ilmu, bertukar gagasan. Jadi itu anak-anak yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak nanti bisa memahami apa yang menjadi topik tujuan pada pembelajaran globalisasi. Dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.